Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu ya. Hari ini kita belajar tentang adaptasi makhluk hidup di pelajaran IPA. Semoga kalian masih bisa bersabar dan masih semangat untuk pembelajaran daring ini sampai nanti suatu saat jika kondisi memungkinkan kita akan ketemu untuk belajar di sekolah. Nah, sebelum belajar ada pertanyaan buat kalian ya. Kok bisa ya kaktus tumbuh hidup di gurun pasir? Padahal di sana susah air, kering. Kenapa ya? Tahan jawabannya ya. Kenapa sih beruang kutub bisa hidup di tempat yang sangat dingin? Dan yang selanjutnya adalah, kenapa sih ikan bisa hidup di air? Nah, ketiga jawaban ini itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Nah, jawabannya adalah karena mereka mampu beradaptasi. Apa itu adaptasi? Nah, adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Itu adaptasi. Adaptasi itu ada 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi dicatat ya dan diingat. Adaptasi morfologi itu yang beradaptasi adalah bentuk tubuhnya. Berarti yang bisa kelihatan sama mata kita nih. Kayak tadi beruang kutub. Kok dia bisa hidup di tempat yang dingin? Karena dia punya bulu-bulu yang tebal. Kenapa kaktus bisa hidup di tempat kering? Karena kaktus punya daun yang kecil-kecil, yaitu daun yang berbentuk duri, untuk mengurangi proses penguapan. Terus batangnya tebal, berlapiskan lilin, sama ya itu untuk mengurangi proses penguapan, jadi airnya ketahan gitu, nggak mudah menguap keluar. Dan selanjutnya, kaktus juga punya akar yang panjang. Untuk apa? Untuk mencari air. Nah, durinya, batangnya kan kelihatan sama mata kita ya. Nah, itu berarti bentuk tubuh. Jadi kaktus dan beruang kutub itu termasuk adaptasi morfologi, bentuk tubuh. Ingat-ingat ya. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Kalau adaptasi fisiologi berarti penyesuaian fungsi alat tubuh. Dalamnya nih, yang tidak kelihatan dari luar. Fisiologi. Contohnya apa ya? Contohnya adalah rayap. Rayap itu dia bisa mencerna makanan berserat. Kok bisa? Karena di dalam tubuhnya rayap, dia punya enzim selulase. Gak kelihatan kan enzimnya seperti apa? Nah, itu berarti dia adaptasi fisiologi. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, ini berarti ke tingkah lakunya dia. Lebih mudahnya kayak kerbau. Ketika siang hari kerbau ngapain? Ada yang tahu? Ketika siang hari kerbau itu berkubang biar mengurangi panas di dalam tubuhnya dia mungkin ya. Perilakunya berkubang. Nah, itu adaptasi tingkah laku. Kita bahas satu-satu. Adaptasi morfologi. Penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya adalah ini ya, tipe mulut serangga. Mulut belalang, jadi tipe mulut itu beda-beda ya, tergantung dari kebiasaan dia. Contoh belalang. Seperti ini karena dia kebiasaannya atau cara makannya dengan cara menggigit. Lalat dengan cara menjilat. Kupu-kupu, dia punya mulut yang panjang karena dia menghisap. Dan nyamuk juga sama ya, mulutnya panjang dan tajam karena dia tipenya menusuk. Ada juga bentuk paruh burung. Tadi bentuk mulut serangga, sekarang bentuk paruh burung. Ini juga disesuaikan dengan makanannya. Contoh, ada itik. Itik itu dia pemakan ikan dan cacing, kemudian elang tuh tajam dan besar ya. Dia pemakan ular, ayam, dan kelinci, kemudian ada burung pipit. Kalau burung pipit dia kecil paruhnya karena dia pemakan biji-bijian. Kemudian ada pelatuk, ada pelikan, ada ayam. Jadi beda-beda bentuk paruh juga. Nanti kalian bisa pelajari ini ya. Yang selanjutnya, nah ini dia. Bentuk kaki burung juga beda-beda tergantung di mana dia habitatnya, tempat tinggalnya. Contoh ada ayam jalan kaki, kemudian ada itik dan angsa, dia punya selaput. Kenapa dia punya selaput? Agar memudahkan dia untuk
jalan di atas apa itu lumpur ya, atau tempat berair. Kemudian ada kaki pemangsa, berarti dia bisa mencengkram kuat. Ada kaki pemanjat dan ada kaki petengger. Petengger itu kaki atau burung yang biasa diam di batang pohon atau di ranting. Nah, ini bentuk tumbuhan. Ini adalah bentuk tumbuhan paku. Ini lumut. Lumut itu biasa hidup di tempat yang lembab ya. Nah, ini teratai. Teratai itu dia punya daun yang lebar dan akarnya pendek. Kenapa sih ya? Karena dia hidup di air kan. Kenapa dia daunnya lebar? Agar memudahkan dia untuk melakukan proses penguapan, dan daunnya juga dan akarnya pendek juga ya karena ada air di situ, jadi nggak perlu panjang-panjang akarnya. Kemudian kaktus yang tadi Ibu ceritakan ya, kaktus itu cara adaptasinya daunnya kecil-kecil berbentuk duri, batangnya tebal, berlapiskan lilin, dan akarnya panjang. Ini berarti semuanya termasuk adaptasi morfologi. Nah, sekarang adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja alat tubuh terhadap lingkungannya. Ini bagian dalamnya ya. Contoh. Nah, manusia yang hidup di dataran tinggi, dia itu akan lebih banyak membentuk sel darah merah. Kenapa? Karena untuk lebih banyak membutuhkan oksigen, jadi lebih banyak mengikat oksigen. Makanya diproduksi sel darah merah lebih banyak. Tapi kan kita nggak bisa lihat kan ya, sel darah merah seperti apa karena di dalam tubuh. Nah, itu itu adaptasi fisiologi. Kemudian, di dalam lambung, ini yang tadi Ibu ceritakan rayap ya, di dalam lambung hewan herbivora terdapat enzim selulase untuk mencerna sel kayu pada sel tumbuhan. Lalu pengaturan tekanan osmosis pada ikan air tawar dan ikan air laut. Gini, ikan air laut itu, dia itu biasanya banyak minum, tapi sedikit mengeluarkan urin. Ingatnya gimana ya? Ingatnya gini, kalau kita minum air laut kan makin haus ya, jadi makin pengen minum. Nah, sama kayak ikan air laut. Jadi dia banyak minum, tapi urinnya sedikit. Dan dia banyak mengeluarkan garam. Karena sudah banyak di dalam tubuhnya garamnya. Kalau ikan air tawar kebalikannya, sedikit minum, banyak mengeluarkan urin, dan menyerap garam. Ingat ya, itu biasanya suka ada di ujian nanti. Nah, sekarang adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berarti penyesuaian tingkah lakunya terhadap lingkungannya. Contoh, beruang, dia melakukan hibernasi. Apa itu hibernasi? Kalau di film SpongeBob mah ada Sandy ya. Ada hibernasi itu adalah tidur lama di musim dingin. Itu beruang contohnya. Kemudian, nah ini anak rayap, dia punya tingkah laku yang aneh. Dia menjilati dubur induknya saat lahir untuk mendapatkan enzim selulase. Karena dia nggak punya, dia dijilatin tuh dubur ibunya. Lalu, bunglon mengubah warna kulit. Namanya adalah, kenapa ibu jadi lupa? Astagfirullah. Mimik, bukan mimik. Nanti kalau ibu ingat ya, bunglon mengubah warna kulitnya. Itu dia adaptasi tingkah laku. Sebelum jadi bikin lupa. Cicak memutuskan ekornya. Itu namanya adalah mimikri. Cicak memutuskan ekornya. Kemudian tupai, dia pura-pura mati untuk mengelabui mangsanya. Ikan paus, sesekali dia ke atas. Kenapa dia ke atas? Untuk bernafas, karena ikan paus itu dia pernafasannya menggunakan paru-paru ya. Kemudian pohon jati, dia menggugurkan daunnya di musim kemarau. Saya ibu ingat-ingat dulu ya bunglon. Ibu lupa, benar-benar lupa. Kenapa tumben nih bahasa yang nanti ketika di sekolah ingatkan ibu ya. Bunglon mengubah warna kulitnya namanya apa? Oke. Ya, semoga bermanfaat. Hai,
Ibu sekarang sudah ingat ya, jadi diralat. Bunglon mengubah warna kulitnya namanya adalah mimikri. Sedangkan cicak ketika memutuskan ekornya namanya adalah autotomi. Maafkan yang tadi ya, Ibu grogi jadi lupa. Ya, ingat-ingat, jadi kalau bunglon mengubah warna kulit namanya mimikri, cicak memutuskan ekornya namanya autotomi.